Selamat pagi, dosen dan teman-teman semua. Nama saya adalah Devin Alvanius. Saya memiliki NIM 80202065 dan saya berada di kelas 01 PT2. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa yang sudah dipelajari selama saya mengikuti pemrograman berorientasi objek. Mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ketiga. Nah, saya akan tunjukkan terlebih dahulu satu persatu proses belajar dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Baik, untuk pertemuan pertama langsung saja kita ke Visual Studio yang sudah saya install dan saya gunakan. Kita pindah ke Visual Studio di sini. Kita buat yang baru. Kita kasih nama video 1. Video 1. Di sini. Kita pilih Create New Project. Di sini ada Console Application yang menggunakan C#. Klik di sini dan klik Next. Di sini kita kasih nama video 1. Next. Langsung create saja. Baik, ini sudah keluar. Ini adalah tampilan awal dari Visual Studio di konsol C#. Nah, untuk materi pertama yang pertama saya pelajarin adalah mengenai perbedaan mengenai class dan objek. Nah, jadi juga saya belajar bahwa di dalam C# itu ada yang namanya class dan ada yang namanya objek. Kalau bisa dikatakan kelas itu sebagai cetak biru, rancangan dari apa yang akan hendak kita buat. Sebagai contoh, kalau analoginya mobil, maka mobil adalah kelas. Tapi kalau kita bicara soal objek, maka mobil itu memiliki merek, warna, dan sebagainya. Jadi lebih detail, lebih spesifik. Tapi kelas memberikan dasaran tentang spesifikasi yang akan kita berikan. Baik, di bagian Visual Studio ini kita akan pertama belajar membuat kelas. Jadi di sini di Search Solution Explorer di kanan sini, kalau kita klik kanan dan ada pilihan Add, klik New Item. Di sini akan muncul Windows yang baru dan pilih kelas. Di sini tulisan kelas, langsung pilih saja dan klik Add. Nah, akan muncul tab seperti ini di bagian Visual Studio. Nah, di sini ada tulisan using system segala macam. Dan di sini ada kelas. Coba kita ganti namanya menjadi mobil. Mobil. Oke. Kita klik enter. Disinilah bagian kita menuliskan yang disebut dengan properties atau attributes dan method. Jadi di dalam kelas itu ada properties atau attributes yang bisa dikatakan sebagai ciri-cirinya. Tetapi kalau method itu bicara tentang aksi. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan tunjukkan dalam video. Jadi kita kasih komentar dulu di sini bahwa ini adalah properties atau attributes, maaf. Nah, di sini kita tulis. Misalnya kita kan tadi bicara soal mobil dan di video penjelasan pun kita menggunakan mobil. Jadi kita gunakan contoh yang sama. Baik, kita contoh gunakan mobil. Public string. String merek. Saya juga baru tahu ya, kalau kita mau tulis string itu S-nya harus besar ya. Karena dia case sensitif, jadi untuk segala penulisan kode ataupun variabel ataupun tipe data sebaiknya diketahui yang mana harus besar atau yang mana yang tidak. Jadi di sini kalau public biasanya kecil, tapi kalau yang string S-nya harus besar biasanya. String. Karena kalau saya tulis S kecil dia berubah jadinya. Warna. Nah, ini adalah properties atau attributes, merek dan warna. Nah, kalau method itu bicara selection. Jadi kita tulis saja public void dan nggak mau lebih besar. Public void maju.
Oke. Jadi maksudnya adalah begitu kita memberikan perintah maju, maka akan berjalan seperti ini, seperti yang kita instruksikan. Nah, jadi dapat dikatakan sebagai tombol on off gitu pada sebuah alat gitu. Jadi kalau kita tekan tombolnya maka akan berjalan seperti ini. Nah, jadi tunggu. Nah, jadi ini maju. Jadi saya mau perintahnya kita di konsol. Mobil. Saya ikutin saja contoh yang di video untuk menghindari kesalahan. Dan warna maju jalan. Oke. Jadi seperti ini kurang lebih contoh dari method. Nah, tapi belum sampai di sini. Kita baru menyelesaikan kelas. Hanya memberikan gambaran dasar atau fondasi dari apa yang hendak kita buat. Tapi sesungguhnya berada di bagian objek. Kalau untuk pindah ke bagian objek, kita tinggal pindah lagi ke tab yang sebelumnya, program TCS. Klik di sini. Nah, di sini kan tadi sudah di-setel secara default oleh Visual Studio-nya konsol warna Hello World. Itu kita tidak mau itu. Kita hapus. Terus kita isi mobil 1, terus new mobil. Nah, selanjutnya kita tulis mobil 1, merek sorry. Mobil 1 warna pink misalnya. Jadi di bawahnya ini kita mendeklarasikan dulu ya. Nah, di bawahnya kita bawa aktifkan metode yang sudah tadi kita setting. Di metode yang tadi kita sudah setting itu nanti kita menggunakan mobil 1 titik maju. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, maksudnya adalah mobil 1 sama dengan new mobil itu kurang lebih maksudnya itu seperti mobil bagian dari kelas mobil itu memiliki turunan mobil 1 dan new dan mobil 1 adalah bagian baru new dari bagian mobil. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mobil 1 itu memiliki merek Toyota, mobil 1 memiliki warna pink. Jadi dari turunan mobil 1 itu kita deklarasikan apa saja bagian sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya di bagian class. Sini kan kita tuliskan merek dan warna. Merek dan warna ini dalam bentuk string. Jadi kita tulis juga dalam bentuk string. Kalau kita hapus tanda petik ini maka jadi integer dan akan error. Tapi kalau kita kasih petik ini artinya adalah string dan pasti berhasil seperti itu. Oops, sorry. Di bagian mobil 1 merek ini ada tanda titiknya ya, saya lupa. Pantesan tadi dikasih garis bawah merah terus. Oke. Nah, jadi boleh diperhatikan juga kalau di bagian mobil 1 ini ada mobil 1. Kalau di bagian kodenya ada garis bawah merah-merah gitu, itu biasanya ada error sih. Jadi boleh dicek ada salah di mana. Jadi saya cek, rupanya saya lupa masukin titik. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan kita coba klik kanan. Kita jalankan saja software ini. Nah, baik di sini sudah muncul konsolnya. Ini bagian dari konsol yang kita mau jalankan. Kita buat kode di konsol. Jadi ini konsol. Di sini keluar mobil Toyota dan warna pink maju jalan ya. Tapi ini kan bercampur aduk, kita bikin spasinya dulu. Jadi kita
kita atur di mana? Kita aturnya di sini, di bagian kelas, karena kita masukin mintanya di sini. Jadi konsol white line, mobil, merek, dan warna. Ini boleh dikasih spasi depan belakang. Maju jalan. Ya, seperti ini. Jadi karena meskipun kita kasih spasi di antara merek dan mobil, kodenya tidak menganggap ini ada spasi, jadi dia bakal disempitnya aja. Jadi kita harus buat spasi sendiri di dalam sebuah string itu. Nah, jadi tuh rapi tulisannya kan, mobil Toyota dan warna pink maju jalan. Ini sudah berhasil untuk yang tahap awal. Nah, selanjutnya untuk bagian tugas kedua. Jadi bagaimana kalau misalnya kita mau usernya untuk menginput sendiri data-data dari mobil yang sudah kita buat ini. Jadi misalnya kita mau usernya memasukkan merek dan warna sendiri. Kalau ini kan kita yang definisikan mobil satu merek Toyota, satu warna pink. Nah, untuk itu kita komentari dulu yang sebelumnya ini. Di sini. Oke. Di bagian belakang sini kita komentari dulu. Oke, jadi kita mau buat usernya memasukkan sendiri. Caranya adalah begini, seperti ini. Maka kita masukkan konsol white line. Nah, di sini dia tulis masukkan merek. Masukkan merek. Oke. Terus kita tulis di bawahnya string merek konsol read line. Nah, kurang lebih kodenya seperti ini. Maksudnya apa? Di sini konsol white line ini sebenarnya tidak perlu sih, untuk execution kodenya nggak perlu. Tapi ini memberikan instruksi, memberikan petunjuk. Jadi kalau misalnya kan kalau kita sebenarnya tanpa kita masukin itu pun kodenya tetap berjalan, tapi usernya kan bingung kapan kita bakal mau memasukkan mereknya, apakah ini fungsi apa nih, kan kalau kita jalani konsol itu hitam doang gitu, jadi bingung usernya. Jadi kita masukin konsol white line untuk membimbing user apa yang harus mereka lakukan. Untuk yang bagian keduanya, di bawahnya itu ada tulisan string merek sama dengan konsol read line. Ini maksudnya adalah tipe data string yang memiliki variabel merek yang memiliki tipe data string itu di konsol read line datanya dimasukkan oleh si user, maksudnya seperti itu. Nah, kan sudah buat merek nih, kita buat yang satu lagi, kita buat warna. Jadi kita ulangi lagi kode yang sama, karena sama saja, cuma beda sebut ininya saja, variabelnya saja. Jadi kita tulis string warna, di sini kita tulis konsol read line. Seperti ini. Nah, untuk memasukkan kode sudah berhasil, sudah selesai. Tapi kita belum selesai memasukkan data-datanya. Karena kalau cukup sampai berhenti di sini sampai di sini saja, maka variabel merek dan warna terisi datanya, tapi belum bisa tercetak hasilnya di konsol. Jadi caranya kita ulangi lagi sama yang di atas tadi. Mobil 1 sama dengan new mobil kurung dan mobil 1 itu memiliki merek. Nah, dan mobil 1 memiliki warna seperti ini. Ini sudah sih. Oke. Dan kita jalankan void yang tadi kita jalankan metode yang sudah tadi kita buat. Mobil 1 maju. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih kode untuk kalau kita mau usernya untuk memasukkan sendiri. Jadi di sini mobil 1 merek, kalau tadi kan kita definisikan mobil 1 mereknya Toyota dalam bentuk string. Di sini mobil 1 merek
yaitu isinya apa? Berdasarkan variabel merek, dan variabel merek kita sudah tulis di atas ini. Isinya berasal dari console readline, berasal dari ketikan si pengguna, si user. Jadi yang akan tampil adalah merek yang sudah diketik oleh di sini. Kita coba jalankan dulu kodenya. Oke. Sorry. Di sini. Nah, keluar tuh, masukkan mereknya. Kalau kita nggak tadi masukkan itu console readline, maka usernya akan bingung mau ngapain nih, gitu kan. Jadi kalau di sini kita tulis masukkan merek, ya kita tulis Toyota misalnya. Saya mau warna misalnya warna biru. Nah, jadi di sini keluar mobil Toyota dan warna biru maju jalan. Nah, di sini berhasil, sudah ketulis tuh apa yang kita mau. Nah, kanan tadi kan agak bercampur tuh. Kalau mau dikasih jarak, boleh console readline. Ini cara saya saja sih sebenarnya. Jadi seperti ini. Jadi kita kasih garis satu dulu supaya agak rapi kelihatannya kan. Jadi Toyota biru. Tuh, mobil ada spasinya gitu. Tapi rapi kelihatan. Oke, untuk tugas 2 sudah selesai. Selanjutnya yang akan kita buat adalah tugas ketiga. Tugas selanjutnya yang sudah diperintahkan tadi adalah membuat tiga data mobil yang akan diinput oleh pengguna sendiri, dan hasilnya ditampilkan secara berurutan. Nah, untuk 3 data itu sama kita menggunakan seperti yang di sini. Kita langsung kerjakan saja. Jadi kita copy saja supaya lebih cepat ya. Kalau ngetik tuh lama. Kita langsung aja 1, 3. Oke. Jadi 1, 2, 3. Oke, jadi ada total 6 ya. Nah, di sini caranya yaitu kita menggunakan penulisannya beda lagi. Warna 2, merek 3, warna 3 gitu. Saya caranya seperti ini. Saya temukan caranya seperti ini lebih nyaman ya. Jadi merek warna 2, merek warna 3. Dan di sini kita kasih perintah mobil 1 titik mobil 1 titik maju. Seperti itu. Nah, sesudah kita memasukkan kode yang tadi yang sudah kita copy paste, maka kita pindah ke bagian bawah sini. Nah, ini kan cuma ada satu jenis merek dan warna. Nah, bagian semuanya satu saja. Kita memasukkan merek warna 2 dan merek warna 3. Jadi caranya kita sama seperti yang tadi, kita copy saja. Kita copy, terus kita paste seperti itu. Dan ini kan merek dan warna kita sudah satu nih. Jadi merek warna ini yang kedua, warna 3 seperti itu. Dan ini juga diganti, jangan mobil 1, katanya bertumbuh kan nanti. Mobil 2 maju, mobil 3, mobil 3, mobil 3, mobil 3. Oke, seperti ini. Nah, kenapa diubahnya semuanya di bagian objek? Kenapa tidak berubahnya di bagian kelas? Karena kelas hanya memberikan dasar, hanya memberikan fondasi ya. Jadi tidak perlu banyak yang diubah di sini. Jadi misalnya kan kita sudah tulis nih public string merek warna, tapi tadi ada merek dan warna 3 atau 2 gitu, kok bisa masuk? Diperhatikan saya lagi. Di sini saya buat tetap merek dan warna nih. Warna putih ini merek dan warna tetap. Jadi datanya itu berubah. Jadi sepanjang tadi saya pertama eksekusi yang bagian lain ini dulu kan, maka merek dan warna yang pertama ini dieksekusi duluan. Hasilnya maju, cetak keluar. Nah, baru data yang kedua dieksekusi. Data yang merek warna ini berubah jadi merek dan warna 2 yang sudah dimasukin kedua, baru jadi cetak lagi yang sama. Nah, apakah metodenya perlu diganti? Tidak, metodenya tidak perlu diganti. Karena merek dan warnanya tetap sama. Yang diganti itu adalah bagian isi yang berada di bagian objek. Agak susah dijelasin, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita run, kita jalanin tuh software. Ini kita jalanin. Nah, di sini keluar, masukkan merek. Saya mau mereknya Toyota misalnya. Toyota lagi. Warnanya pink. Mereknya Mercedes. Mau putih. Saya mau Honda hitam.
tuh keluar semua jadinya. Mobil Toyota dan warna pink maju jalan, Mercedes dan warna putih maju jalan, dan mobil Honda dan warna hitam maju jalan. Jadi seperti ini sudah berhasil. Kurang lebih seperti ini prosesnya. Jadi ya kita mengganti-ganti isi data dari yang merek dan warna itu. Jadi merek dan warna itu aturannya yang ini sudah selesai dieksekusi, kita ganti lagi ke merek dan warna 2. Jadi dia mengoverride apa yang sudah di atas sebelumnya. Seperti itu. Tapi yang ini tentu saja tidak saling override karena ininya beda-beda. Ini merek warna 2, merek 2 warna 2, merek 3 warna 3. Jadi tidak saling mengganti satu sama lain. Jadi tersimpan di data masing-masing. Jadi seperti ini adalah tugas yang ketiga. Jadi untuk sampai di sini saja video dari bagian yang untuk pertemuan yang pertama. Selanjutnya adalah kita akan bahas di pertemuan yang kedua. Oke, di pertemuan kedua yang akan kita bahas itu adalah mengenai penggunaan return dan penggunaan void. Jadi kurang lebih seperti ini. Penggunaan return dan penggunaan console white line di sebuah kode ini. Jadi tuh kita pindah ke sini salah. Kita pindah ke sini. Di sini kita komentari dulu yang tadi sudah kita buat ya. Kita komentari dulu. Pindah ke bawah. Oke, seperti ini. Jadi ini komentarnya, kita komentari dulu. Nah, kita mau belajar tentang perbedaan menggunakan return dan menggunakan void. Sebenarnya sama saja hasilnya tetap sama. Kalau kita aktifkan lagi kode yang sebelumnya tadi, kita kan tadi menggunakan kode yang ini nih. Kita coba aktifkan lagi sebentar. Kita hapus dulu komentarnya. Nah, kita kan menggunakan mobil 1 titik maju. Nah, kalau kita menggunakan return, prosesnya seperti ini. Jadi alih-alih maju, kita menggunakan public string maju. Dan di sini kita tulis menjadi return. Tuh. Jadi seperti ini. Di sini kita ubah, kita menggunakan console white line mobil titik mobil 1 titik maju ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita run tuh softwarenya, apakah hasilnya tetap sama? Hasilnya tetap sama, mobil Toyota warna pink maju jalan. Nah, perbedaannya terletak di mana? Baik, saya akan jelaskan dulu. Karena saya berusaha mencari di web dan hasilnya malah bikin saya tambah bingung. Jadi saya akan jelaskan menggunakan bahasa saya sendiri di sini. Kurang lebih maksudnya seperti ini. Jadi begitu kita menggunakan menggunakan metode maju, dia akan mengembalikan data-data dari, bukan mengembalikan, lebih tepatnya itu kalau mengembalikan berarti kita terima tapi kita kirim kembali. Tapi lebih tepatnya kita menarik data dari merek ini dan warna ini. Kita tarik data mobil merek dan warna yang warna ini maju jalan. Kita tarik datanya. Tapi belum tercetak. Karena void, kalau void itu artinya kembaliannya tidak kembali kemana-mana. Nah, jadi kalau string dan return ini beda. Dia kembali lagi nanti. Jadi dia tarik data dari yang di atas sini, yang sudah kita buat ini. Dia menarik data ini. Tapi tidak tercetak setelah langsung. Dia cuma returnin aja, cuma ngambil. Tapi yang tercetak itu bagiannya terletak di depan sini. Kalau tadi kan console white line tuh public void maju console white line. Nah, kalau di sini console white line-nya pindah lagi ke depan dia pindah ke depan sini, bukan di belakang. Nah, beda dengan void, kalau kita menggunakan public void, kita tidak perlu lagi mengetikkan console white line, cuma ketikkan maju saja. Maka dia otomatis menjalan sendiri karena console white line-nya terletak di bagian kelas. Kalau di sini, kalau menggunakan return, console white line-nya pindah di depan. Sama saja, konsepnya sama. Jadi, saya juga nggak begitu tahu sih apa bedanya perbedaannya dalam penggunaan secara langsung di dunia nyata gitu. Nggak terlalu tahu juga apa bedanya. Tapi mungkin karena saya belum belajar banyak dan saya masih butuh banyak ilmu lagi dan pengalaman, mungkin saya akan tahu ke depannya mungkin apa bedanya dan penerapannya di mana saja, mungkin saya lebih paham.
Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk bagian yang kedua itu adalah tentang perbedaan menggunakan return dan penggunaan public void yang biasa yang sudah kita gunakan sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga. Di materi yang ketiga, Bapak dosen menjelaskan tentang perbedaan menggunakan void dan return, dan juga membuat sebuah form login. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan perbedaan menggunakan void dan return. Sejujurnya, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya masih belum yakin. Tapi berdasarkan apa yang sudah saya baca-baca dan saya dengar, kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Nah, untuk login, untuk membuat form login, itu dijelaskan dalam video itu dua macam, yaitu menggunakan metode prosedural dan menggunakan metode berbasis objek. Nah, saya akan tunjukkan dua-duanya karena dua-duanya hampir sama sekali, hanya saja penempatan kodenya berbeda. Nah, untuk metode prosedural saya tunjukkan. Nah, di sini sudah ada di sini sudah ada project yang tadi sudah kita buat tadi, tapi sudah saya komentari semuanya. Jadi sekarang saya akan mulai. Jadi kita pertama definisikan dulu judul form. Judul form itu kita tentukan form login. Oke, seperti ini. Terus kita tulis console. Terus kita atur console position, kita taruh console window width sampai judul form length. Oke. Dibagi 2, judul formnya seperti ini, hapus. Terus kita tulis console kursor top. Nah, seperti ini. Terus setelah kita menentukan posisi tulisan itu, kita tulis console. Sudah kita tentukan posisinya, kita tulis console headline judul form seperti ini. Terus kita console headline, kita kasih spasi, terus dan kemudian kita akan meminta user untuk menginput username mereka. Jadi di sini console headline, di sini kita minta mereka, kita minta untuk memasukkan username mereka. Masukkan username, kita kasih ini, dan kemudian string username, terus console with line kemudian kita minta user kita minta user juga untuk memasukkan password. Masukkan password seperti ini. Oke, cukup. Ini titik 2 aja bagusnya. Oke. Terus kita simpan datanya. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini adalah contoh dari ini username sama. Maaf. Ini kesalahan password. Nah, jadi seperti ini adalah bagian pertama. Jadi bagian pertama itu kita pertama menyimpan data variabel judul form yang berisi isi dari variabel judul form itu adalah string form login. Kemudian kita menentukan posisi letak
text form login ini di mana. Jadi console set cursor position, console window width, judul form length, bagi 2, console cursor top. Nah, sebelumnya saya sudah pernah coba juga gitu. Gimana kalau kita ganti dua ini dengan huruf yang lain? Jadi berdasarkan uji coba saya, kalau di bagian 1 itu pinggir sini, kalau di 2 itu tengah sini, kalau di 3 itu sebelah sini. Kalau saya pernah masukin 100 itu angkanya. Kalau sampai 100 itu dia sampai pojokan sekali, dia nggak agak sama kayak nomor 4 atau nomor 5 tuh mirip-mirip. Jadi dia cuma bisa bergerak dari sini sampai ke sini gitu. Jadi nggak bisa lebih dari itu ya. Jadi mungkin pembagian layar mungkin ya. Jadi pembagian layar kalau bagi 2 gitu atau per 2 mungkin setengah, jadi tengah kali. Tapi kalau per 3 mungkin ya agak sedikit di sebelah kiri mungkin ya. Jadi ya seperti itu. Selanjutnya console white line judul form sudah kita tentukan di mana posisi judul form. Kita minta program untuk menuliskan isi dari judul form, yaitu form login dalam bentuk string. Terus kita kasih spasi di sini untuk membuat jarak ya. Terus console white line masukkan username ini untuk memberikan instruksi pada pengguna untuk memasukkan username. Kemudian ya ini string username console white line. Jadi apapun yang mereka ketik akan masuk ke dalam variabel username, dan kita instruksikan lagi untuk masukkan password di sini ya. Terus kita instruksikan lagi, sudah kita instruksikan, kita berikan kita apapun yang mereka masukkan ya kita console get line, kita masukkan ke variabel password gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita mau program ini untuk bisa memberikan respon ketika programnya ketika password yang dimasukkan benar, maka hasilnya seperti apa, kalau misalnya salah seperti apa. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan if username itu admin dengan huruf besar adminnya, terus ya dalam bentuk string, dan password dalam bentuk passwordnya rahasia ya, kita minta dalam bentuk string juga itu. Maka di sini hasilnya adalah white line maka hasilnya adalah console white line login berhasil, selamat datang. Di sini masukkan username. Nah, jadi seperti ini. Jadi tapi kalau salah hasilnya adalah else. Tunggu, saya scroll ke bawah dulu ya. Else console white line login gagal, atau jangan login gagal, akses ditolak ya, biar keren gitu ya, seperti itu. Jadi seperti ini contohnya sederhananya. Kalau misalnya kita mau jalanin softwarenya, tunggu dulu, di sini ada salah katanya di bagian di sini. Oh iya, jadi seperti ini. Oke, jadi kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Ini tampil konsolnya ya. Nah, tunggu, lagi loading. Nah, di sini saya akan jelaskan satu demi satu ya. Di sini form login, judul form login, set cursor position ya. Jadi set cursor position itu untuk meletakkan. Jadi ini bisa di tengah karena ada kode set cursor position itu. Kemudian console white line judul form ya, kita tulislah form login ini yang di sini. Terus kita kasih jarak. Di sini kita kasih console white line di sini. Terus kita masukkan username. Nah, di sini username console white line ya. Jadi di sini kita masukkanlah username kita. Kalau username kita misalnya
benar, misalnya admin ini benar kan, jadi kita tulis admin, dan passwordnya rahasia, maka login berhasil selama daftar admin berhasil. Tapi kalau misalnya kita sengaja lakukan yang salah, contoh misalnya passwordnya salah, jadi username, passwordnya itu misalnya saya kasih admin hub kecil misalnya kan, passwordnya rahasia, akses ditolak, seperti itu. Jadi ini programnya sudah berhasil, tapi ini adalah metode prosedural. Nah, untuk berbasis objek bukan seperti ini. Untuk berbasis objek kita perlu menggunakan kelas. Nah, di sini saya sudah mengkomentari juga semua yang kelas tadi. Nah, di sini kita akan memasukkan, kita akan mendefinisikan kalau kita mau gitu ya, kita mau menggunakan metode objek. Pertama kita pindah ke kelas, terus kita tulis public string username. Terus kita masukkan public string password. Terus kita masukkan public string judul form. Judul form itu tadi login form seperti ini. Oke. Terus kita masukkan metode. Nah, untuk metode ini kita gunakan yang void karena kita mau menampilkan ya. Jadi kita public void show form ya tadi itu ya. Saya lupa. Tapi kalau tidak salah show form karena tampilan form kan. Jadi di sini show form. Nah, kita mau minta untuk menampilkan form. Di sini kita copy. Kita bisa copy dari bagian yang program CS ini. Jadi di copy-nya itu mulai dari sini. Kenapa yang di atas ini tidak termasuk? Karena pendefinisian pengisian data judul form yaitu form login sudah kita lakukan di kelas di sini ya. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan lagi datanya. Jadi kita tinggal copy dari sini sampai ke bawah sini. Nah, seperti ini. Kita tinggal copy, kita tinggal paste seperti ini saja, sederhana. Sudah selesai. Ini adalah metode public void show form. Nah, untuk bagian dari public, tentu kita mau tahu gini hasilnya itu benar atau salah. If kita mau menggunakan if, tapi kita nggak mau tahu di objek gitu. Jadi kita menggunakan bool. Bool ini ya boolean yang hasilnya adalah true atau false. Nah, di sini kita masukkan attempt ya, tadi katanya di video ya. Kita menggunakan attempt di sini. Oke, tunggu sebentar. Oke, di sini attempt kita boleh copy ya di bagian di sini. Ya, if sini segala macam. Ini boleh di copy. Tapi dengan sedikit catatan, kita tidak menggunakan console write-line di sini. Karena kita ini menggunakan kelas. Kita tidak menggunakan kita menggunakan kelas ini. Jadi kita tidak menggunakan console write-line. Atau sebenarnya boleh sebenarnya, tapi sebenarnya boleh, tapi khusus untuk video yang seperti ini kita tidak menggunakan console write-line. Kita menggunakan return, sama seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Return true seperti ini. Hasilnya adalah true. Nah, kembalian nilainya. Else itu hasilnya adalah return false. Seperti ini. Jadi ya, seperti ini saja. Jadi, kurang lebih ini seperti ini adalah untuk attempt-nya. Dan bagian yang selanjutnya adalah kita mau sudah selesai ini, kita mau softwarenya memberikan respons gitu. Jadi kita mau memberikan respons. Kalau misalnya benar, jawabnya apa? Ini kan kalau benar kan true gitu. Cuman true aja, tapi nggak ada ngapa-ngapain konsolnya gitu. Tidak tampil apa-apa. Jadi kita mau menampilkan teks. Jadi kita menggunakan string karena kita menampilkan teks. Jadi kita menggunakan string, namanya show respond. Kurang lebih seperti ini ya. Saya lupa juga judulnya tadi apa, tapi ya saya buat sendiri kurang lebih seperti ini, show respond. Karena kita meminta respon dari tunggu. Oke, selanjutnya kita akan membuat responnya ya. Jadi kita buat seperti ini. Terus oh ya, jangan lupa ini show responnya ini adalah false alarm ya, yang artinya alarm yang salah. Kalau misalnya
ada error nih. Jangan bingung diperbaikin, soalnya tadi saya sudah bingung juga perbaikinya. Rupanya salahnya di situ. Jadi masukkan dulu returnnya, nanti hilang sendiri deh. Return, kita masukkan attempt seperti ini, terus kita tutup kurung, jangan kasih tutup kurung, maaf. Jika benar hasilnya, maka login berhasil, selamat datang, seperti ini, dan kasih username seperti ini ya. Tapi kalau misalnya salah, else, maka akses ditolak seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk pembuatan kelas sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian pembuatan di bagian objek. Nah, di sini kan kita sudah buat tadi. Jadi kita komentari dulu sebelumnya supaya nggak error ya. Saja kita kasih tutup. Terus kita buat lagi. Di sini kita buat login, new login. Terus kita minta loginnya untuk melakukan show form seperti ini. Terus sudah selesai itu, tadi kita buat login show form ya, berarti formnya kita tunjukin. Berarti proses yang di sini kita lakukan semua seperti itu. Terus attempt-nya akan dilakukan yang di sini. Attempt-nya akan dilakukan secara otomatis, dan kemudian kita minta show response ya. Jadi login show response seperti ini. Kita kasih tutup. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan 72. Oke, kita coba jalankan programnya. Kita di sini tulis, kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul konsolnya, kita masukkan yang salah ya, misalnya Asia. Nah, seperti ini. Jadi benar, berarti programnya sudah berjalan. Tapi ya tentu hasil responnya tidak keluar. Nah, untuk Bapak dosen, saya benar-benar mohon maaf. Saya tidak tahu bagaimana caranya, mengapa dia tidak bisa keluar. Saya sudah cari-cari, saya sudah ganti-ganti, saya sudah bahkan ganti yang return tadi jadi if gitu. Entah, pokoknya salah juga, susah, nggak bisa, masih belum paham sama sekali Pak. Jadi saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa, tapi setidaknya untuk yang seperti ini sudah bisa berjalan dengan baik Pak. Tapi untuk responnya saya belum bisa dapatkan dengan benar. Untuk saya tidak tahu, saya sudah ikutin videonya dengan tepat, saya nonton berulang kali, sudah saya ikutin semua tanda petiknya. Bahkan saya tadi pakai disk, karena kan kalau di video saya kan tidak pakai disk. Untuk alasan tertentu saya tidak tahu mengapa tidak pakai disk di Visual Studio saya. Tapi saya sudah coba semua yang Bapak lakukan dan hasilnya masih nihil, tidak bisa. Untuk yang mengeluarkan respon itu saya masih belum bisa. Dan jadi ya mohon maaf Pak, saya belum bisa menampilkan hasil responnya. Tapi untuk bagian prosedural tadi sudah bisa. Jadi bagian prosedural tadi keluar hasilnya. Hanya untuk itu saja yang tidak bisa ya. Saya benar-benar mohon maaf Pak. Jadi ya, ini adalah akhir dari materi 3. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi keempat. Di materi keempat kita belajar tentang cara membuat kelas, atau lebih tepatnya cara menambahkan sebuah kelas ke dalam software FormLogin yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini sudah terbuka software kita yang kemarin, FormLogin. Di sini di software FormLogin ini kita hanya memiliki satu buah kelas, dan di mana satu buah kelas tersebut yaitu FormLogin memiliki 3 buah metode, yaitu showForm, attempt, dan showResponseLogin. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada 3 buah metode, dan sebenarnya tidak salah untuk menggunakan hanya satu buah kelas saja dalam software FormLogin. Tapi masalahnya adalah menggunakan atau menambahkan satu buah kelas lagi di dalam software ini memungkinkan kita untuk mendapatkan software atau program dengan coding yang lebih rapi dan lebih tertata dan lebih terorganisir ketimbang hanya menggunakan satu buah kelas saja. Nah, jadi di sini ya, yang software kita kemarin kita bisa coba jalankan. Kita jalankan, jadi berdasarkan coding di sini, kalau misalnya saya jawabnya benar, kita mengisi dan benar, admin dan rahasia username passwordnya, maka hasilnya adalah login berhasil, selamat datang. Di sini kita tes dulu, rahasia, maka login berhasil dan selamat datang.
Tapi kalau kita salah passwordnya, username salah, kita akan mendapatkan jawaban akses ditolak. Nah, tapi kita akan menambahkan satu buah kelas lagi ke dalam software ini. Jadi pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuka Solution Explorer di sini. Terus kita pilih Add, kita pilih New Item, dan di sini ada pilihan kelas, kita pilih ini. Nah, di sini akan terbuat sebuah kelas baru. Nah, di kelas baru ini kita akan menuliskan namanya sebagai login. Di sini di kelas login ini kita akan mengisi dua buah metode, yaitu metode attempt dan metode show_response_login. Jadi lebih tepatnya kelas login ini berisi tentang mekanisme autentikasi ke dalam sebuah software form login. Dan sedangkan kelas form login hanya dikhususkan atau difungsikan hanya untuk tampilan UI form login untuk si pengguna atau si user. Nah, di sini kita akan mengcopy kita akan cut metode attempt dan metode show_response_login. Jadi di sini kita cut, terus kita pindah ke kelas 3 di sini, ke kelas login di sini. Terus kita paste. Nah, tentu hasilnya pasti akan error, terutama di bagian username dan password ini, karena username dan password belum dideklarasikan oleh kita. Kita belum mendeklarasikan username dan password ini. Jadi kita akan deklarasikan ulang public string username. Kita nyatakan username sebagai string dan public string password. Di sini kita nyatakan password sebagai variabel string. Oke. Kita nyatakan username dan password sebagai variabel. Nah, tentu jadi seperti ini saja penggunaan penambahan sebuah kelas. Tapi tentu ini tidak akan berjalan langsung seperti ini saja. Di bagian program kita pindah ke sini. Di sini pasti error karena tadi kita menggunakan atau memanggil metode show_response_login dari objek form login, dari kelas form login. Jadi kita akan ubah ini menjadi login. Kita akan memanggil dari login. Karena kan kita membuat show_response_loginnya dari, kita memindahkan show_response_login itu ke bagian kelas login, bukan di bagian form login. Jadi kita panggil kelas login, new login. Terus kita tulis login username sama dengan form login username. Nah, di sini kita menyamakan Oke. Nah, di sini maksudnya adalah kita menyamakan antara username di login dan username di form login. Sebelumnya saya tidak tahu jawaban ini sebenarnya dulu, tapi setelah saya kutak-atik dan saya pelajari ulang videonya, di sini saya baru mengetahui bahwa kalau kita tidak deklarasikan seperti ini, kita tidak menyamakan antara username login dan username password, password login dan password form login, maka apapun yang diinput oleh user dalam show form ini, kita kan meminta user untuk menginput. Di sini kita tulis console line. Apapun yang mereka masukkan ke sini, maka hasilnya kita akan selalu mendapatkan hasil akses ditolak. Meskipun mereka sudah mengisi yang benar. Jawabannya mengapa? Karena username dan password di bagian kelas login ini, username dan password di kelas login ini berbeda dengan username dan password yang berada di kelas form login. Jadi saya kemarin tidak mendapatkan jawabannya, makanya saya bingung kenapa nggak bisa berjalan softwarenya. Meskipun saya sudah masukkan dengan benar perintahnya, tapi masih jawabannya akses ditolak. Tapi setelah saya coba-coba, ternyata ini jawabannya. Jadi kita harus menyamakan dulu antara username dan password dari login dan form login. Dengan demikian, informasi apapun yang dimasukkan oleh user melalui console line di sini, hasilnya akan sama dengan username dan password di sini. Jadi apapun hasil yang didapatkan dari kelas login, yang attempt ini, metode attempt, maka hasilnya juga akan sama dengan informasi yang ditulis oleh user di form login. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita menyamakan antara username dan password kita menyamakan variabel username password login dengan username password dari form login. Nah, terus kita panggil ulang di sini panggil kelas login sama dengan new login. Nah, tentu di sini show_response_loginnya masih belum bisa dipanggil karena di sini masih form login tulisannya. Jadi kita menggunakan objek login karena show_response_login ini, metode ini berada di kelas login.
bukan berada di kelas form login lagi. Jadi kita tulis di sini login show response login. Jadi seperti itu saja. Nah, kita coba jalankan softwarenya. Nah, seperti yang kita lihat di sini berjalan softwarenya dengan baik. Coba kita masukkan yang benar dulu. Jadi menurut kelas login di sini, passwordnya kalau benar, setelah login berhasil selamat datang. Jadi kita masukkan admin rahasia. Login berhasil selamat datang. Selanjutnya coba kita masukkan yang salah. Username-nya 1, password-nya 1, harus ditolak. Jadi seperti ini. Nah, jadi cukup seperti ini untuk materi yang keempat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi yang kelima. Di materi kelima kita belajar tentang inheritance atau pewarisan. Nah, jadi inheritance atau pewarisan ini bicara soal bagaimana kita mewariskan objek atau variabel yang berada di satu kelas ke kelas lainnya. Jadi untuk lebih mudahnya kita langsung praktekkan saja. Jadi di kelas form login di sini kita mau menyamakan. Tadi kan kita sudah buat jadi dua macam kelas. Jadi kelihatan rapi nih, jadi kelihatan tertata. Jadi kita nggak perlu lihat setumpukan kode yang beda-beda fungsinya gitu. Jadi kita pisahkan jadi dua di sini. Nah, tapi kita mau mempersimpel lebih lagi, kita mau mempermudah lebih lagi, mau menuliskan kodenya lebih mudah lagi. Jadi bagaimana caranya? Kita mewariskan semua data-data yang ada di login ini kepada form login di sini. Jadi kita mewariskan semuanya ke sini. Di sini cara mewariskannya mudah, kita tinggal menambahkan titik 2, kemudian tambahkan login di sini. Jadi maksudnya adalah apapun yang dimiliki oleh login akan diwariskan kepada form login. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan pewarisan seperti ini, kita tidak perlu lagi menuliskan public string username password ini. Kita hapus saja. Kita nggak perlu masukkan ke dalam program ini. Jadi programnya, kodenya menjadi lebih pendek, lebih singkat ketimbang kalau kita tidak menggunakan metode pewarisan. Nah, tapi mengapa begitu saya hapus pewarisan? Ya, kita hapus tadi yang public string username dan public string password tadi. Mengapa begitu saya hapus? Maka tidak error, no issues found di sini. Tidak error, username di sini, variabel username dan variabel passwordnya tidak error, masih terbaca. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apapun yang dimiliki oleh kelas login akan dimiliki juga oleh form login, akan diwariskan pada form login. Jadi seperti yang kita lihat di kelas login di sini, kita sudah menyatakan public string username dan password. Kita sudah menyatakan ini. Jadi penyataan ini, deklarasi ini akan terbawa juga kepada form login di sini. Jadi kita tidak perlu menuliskan ulang lagi berkali-kali public string username password, kita tidak perlu tuliskan lagi. Kita hanya perlu menerima warisan dari si login. Cukup seperti itu saja. Jadi lebih singkat. Dan di bagian di sini tentu tidak error. Tapi untuk memanfaatkan fungsi pewarisan lebih maksimal lagi, kita akan menghapus ini. Kita tidak memerlukan lagi penyamarataan ini yang tadi sudah saya katakan, menyamakan variabel username dan password dari login ke dalam username atau password form login. Kita tidak perlu menyamaratakan mereka lagi karena mereka sudah menerima pewarisan, karena form login sudah menerima pewarisan dari login. Jadi ini membuat kode yang tiga baris ini menjadi tidak berguna lagi. Jadi kita bisa hapus, nggak masalah. Nah, di sini kan login nih, kita menarik langsung datanya dari login. Nah, kalau kita menggunakan metode pewarisan, kita bisa memanggil metode dari yang berada di dalam kelas kita bisa memanggil metode dari kelas login hanya dengan memanggil form login. Jadi sederhana seperti ini. Jadi kan ini kan login. Kita menggunakan login, kita ganti jadi form login. Nah, kalau saya ganti jadi form login, software ini pasti akan bisa berjalan dengan baik. Alasannya mengapa? Karena begitu saya ganti menjadi form login, di sini kan di form login di sini kan tidak ada tidak ada metode show response login. Metode show response login itu berada di kelas login. Nah, jadi mengapa saya bisa memanggil metode show response login? Ya, sama saja seperti yang tadi, karena saya sudah mewariskan apapun yang dimiliki oleh login ke dalam form login. Jadi saya bisa memanggil metode show response login, saya bisa memanggil metode yang berada di dalam login hanya dengan memanggil form login. Saya hanya perlu memanggil objek form login untuk memanggil metode yang berada di bagian login. Jadi seperti itu kurang lebih.
Jadi saya bisa memanggil apapun yang dimiliki oleh kelas login hanya dengan memanggil form login. Seperti itu. Jadi seolah-olah form login dan login ini menyatu. Kelas antara kelas login dan form login ini menyatu. Menjadi satu. Tapi tidak menjadi satu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kode yang aturannya panjang tadi yang kita harus masukkan public string username, password di sini, dan juga kita harus menyamaratakan lagi antara variabel username, password, login, dan form login. Kita tidak perlu masukkan lagi. Cukup hanya dengan menambahkan titik 2 di sini saja. Hanya cukup dengan menambahkan titik 2 di atas sini, kita bisa mempersingkat kode kita dengan sangat banyak. Jadi kode kita lebih kelihatan lebih rapi, lebih mudah ditata, dan kalau misalnya saya juga mau menambahkan fungsi-fungsi lainnya, saya cukup memanggil form login saja. Saya tidak perlu panggil ke dalam login lagi. Jadi ketika kita menuliskan kode lagi untuk software ini, kita mau menambahkan kode lagi ke dalam software form login ini, kita tidak perlu pusing-pusing lagi untuk bingung. Ini mau panggil kelas mana? Ini mau panggil kelas yang mana ini? Jadi kita cukup memanggil satu kelas saja. Jadi menyederhanakan proses penulisan kode dalam bahasa pemrograman C#. Jadi kita menulisnya lebih sederhana. Kita tidak perlu lagi tulis repot-repot, bingung-bingung nulis yang mana. Kita hanya cukup memanggil kelas di mana dia mewarisi informasi atau data dari kelas sebelumnya. Nah, jadi di sini ya kita mewarisin, form login ini mewarisin data dari login. Oleh karena itu, begitu kita panggil, kita hapus yang tadi, penyamaratan tadi, dan kita ganti ini menjadi form login, programnya tidak error. Nah, kita coba jalankan. Nah, programnya tetap bisa berjalan dengan baik. Kita masukkan username-nya, password username-nya admin, password-nya rahasia. Login berhasil sama datang. Kalau saya masukkan yang salah, satu akan ditolak. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti ini kurang lebih sistem sistem pewarisan dalam sebuah C#. Jadi di bagian kelas ini kita hanya perlu menambahkan titik 2. Yang di bagian pertama ini merujuk kepada kelas yang akan menerima pewarisan, dan yang bagian yang kedua ini merujuk kepada kelas yang akan memberikan pewarisan kepada kelas yang di belakangnya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa mempersingkat penulisan kode dan mempersingkat waktu penulisan kode dalam bahasa pemrograman C#. Nah, jadi cukup sampai di situ materi 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang ke-6. Selanjutnya kita akan belajar di materi 6. Di materi 6 kita akan mempelajari tentang parameter dan konstruktor. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang parameter. Apa sih parameter itu? Parameter adalah sebuah cara untuk menambahkan nilai secara default pada sebuah variabel di dalam sebuah kelas. Jadi parameter itu berfungsi untuk memberikan nilai secara langsung, nilai default di dalam sebuah variabel. Jadi kalau misalnya dalam sebuah variabel itu ada beberapa metode dan jadi kalau misalnya di dalam kelas itu ada beberapa metode, kita bisa memberikan parameter untuk memberikan nilai yang berbeda-beda pada setiap variabel yang sama dalam tiap-tiap metode. Jadi pada dasarnya seperti ini. Kita sudah seperti yang sudah kalian lihat di sini sudah terbuka Visual Studio. Saya membuka project yang baru di sini. Jadi kita akan pertama membuat parameter. Untuk membuat parameter yang diperlukan adalah kita membuat kelas baru di Solution Explorer. Kita buka, kita add, kita pilih kelas, terus kita kasih nama login. Terus di kelas login kita akan membuat parameter. Di sini contohnya kita deklarasikan dulu. Kita deklarasikan variabel username dan password. Oke, setelah kita deklarasikan, kita akan membuat metode. Nah, untuk membuat metode kita gunakan public void seperti yang saya akan mengikuti nama metodenya seperti yang ada dalam video, yaitu do login. Di sini kita akan buat nah, seperti ini. Kalau kita membuat metode yang biasa, kita akan membuatnya seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan perintah-perintahnya di dalam sebuah metode ini. Tapi kalau menggunakan parameter, di sini kan ada buka dan tutup kurung, di mana isinya kosong. Nah, di sini kita isi. Nah, kita isi variabel apa yang mau kita masukkan nilai. Jadi karena kita sudah mendeklarasikan variabel username dan password, maka kita akan memasukkan nilai
kepada variabel username dan password. Kita masukkan di sini, kita pertama nyatakan ulang string username, kemudian kita masukkan lagi string password. Nah, di sini kita nyatakan, kita deklarasikan string username dan string password. Kita akan mengisi nilai ke dalam ini. Jadi pertama kita buat dulu seperti yang dalam video itu, kita menggunakan if username sama dengan admin dan password sama dengan rahasia, maka jika password ini rahasia, maka console readline login berhasil. Tapi kalau salah, else console readline login gagal. Oke. Nah, seperti ini adalah salah satu contoh dari parameter. Kita memberikan kita mendeklarasikan string username dengan tipe data string dan password dengan tipe data string. Kita katakan bahwa kalau nilai mereka adalah isi data dalam variabel username itu adalah admin dan password itu rahasia, maka mendapatkan hasil login berhasil. Kalau salah, login gagal. Nah, di sini kita buat di program di sini, kita mau panggil method doLogin. Jadi kita buat login sama dengan new login. Oke, kita pertama buat objeknya dulu dari kelas login, objek login dari kelas login, terus kita panggil method doLogin. Nah, kita panggil method doLogin, tapi alih-alih kita hanya menutupinya seperti ini, seperti yang biasa kita lakukan, kita isi nilainya dalam sini. Nah, jadi kita langsung lakukan saja di sini. Jadi ada dua cara, ya. Jadi dua cara. Cara yang pertama adalah kita langsung masukkan, kan di sini ditulis urutannya ada. Urutannya kita tulis string username, string password. Artinya yang pertama kali kita tulis adalah username dan yang kedua kita password. Jadi kalau saya tulis yang pertama username, di sini username kan kita tulis koma, terus kita tulis password. Salah, rahasia. Nah, di sini. Nah, bentuk penulisan semacam ini memerlukan kita untuk menulisnya secara berurutan. Dalam artian, username depan dan password di belakang. Jadi, kita tulisnya juga harus sama. Di depan sini, isi nilai untuk username, dan yang belakang isi nilai untuk password. Kalau misalnya kita tukar nih, kita tulis, kan rahasianya password nih. Kita pindahkan ke bagian depan dan admin ke bagian belakang, maka dia akan mendaftarkan rahasia sebagai username dan admin sebagai password. Dan kita tidak mau seperti itu, kita mau adminnya sebagai username, maka kita tulis di depan. Kecuali kalau kita tukar juga ininya, string username dan string password kita tukar, maka ini juga harus kita tukar. Jadi dia mengikuti urutan yang ada di dalam kelas login. Nah, di sini kita coba jalankan. Nah, di sini tunggu. Nah, sekarang kita akan coba jalankan di sini. Di sini kita dapatkan hasil login berhasil. Nah, jadi di sini login berhasil karena di bagian login kita katakan kalau admin dan rahasia, maka nilainya, kalau admin dan rahasia, maka dapat login berhasil. Jadi kita isi yang benar, admin dan rahasia, maka loginnya berhasil. Jadi dia memberikan nilai, memasukkan data atau nilai ke dalam variabel username atau password. Bukan melalui console readline, melalui inputan user, tapi kita masukkan sendiri secara default. Jadi kita memberikan nilai default kepada add username dan password di method doLogin, dan kita memasukkan nilainya di sini di bagian program. Setelah kita buka kurung di sini, kita masukkan nilainya. Jadi seperti ini adalah contoh parameter. Nah, yang kedua kita akan mempelajari tentang parameter sekali lagi,
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang konstruktor. Nah, konstruktor itu adalah suatu jenis method khusus di mana method ini akan diaktifkan ketika program dijalankan dan diaktifkannya secara otomatis. Jadi kita tidak perlu panggil lagi method itu untuk aktif, tapi dia akan aktif sendiri. Tanpa kita panggil dia sudah langsung aktif. Jadi contoh dari belum lagi jelasin itu. Balik jelasin. Nah, selanjutnya nah, ini adalah salah satu bentuk pengisian data, pengisian nilai ke dalam variabel username dan password. Ini adalah salah satu caranya. Nah, cara yang kedua adalah kita akan memasukkan data ke dalam variabel username dan password secara eksplisit, lebih eksplisit gitu. Jadi, kita masukkan di sini username, admin, kemudian password rahasia. Oke. Nah, ini secara eksplisit. Nah, di sini kalau dalam bentuk eksplisit seperti ini, kita bisa menukar username dan passwordnya baik mau di depan ataupun di belakang. Jadi kalau misalnya saya mau tukar passwordnya di belakang, misalnya saya tukar di belakang seperti ini, nggak masalah gitu. Tidak masalah kalau misalnya ditukar password di belakang, password di depan, username di belakang. Berbeda dengan metode yang tadi, kalau dengan metode yang tadi, dia harus berurutan. Username dan password, misalnya username di sebelah kiri, maka password sebelah kanan. Dan kita juga mengisi yang sama. Kalau bentuk seperti ini secara eksplisit, kita tidak perlu harus berurutan, karena dia sudah menjelaskan di sini, bahwa password ini isinya rahasia dan username admin. Jadi nggak masalah kalau mau ditukar. Kalau kita jalankan, login berhasil nih. Meskipun saya tukar depan belakang, dia tetap berhasil. Nah, apa ya? Dan kalau misalnya kita coba isi yang salah, misalnya kita tulis A misalnya. Kan yang ini kan nilainya bukan itu, yang benar adalah admin dan rahasia. Jadi kalau kita tulis salah dan tulis A, maka hasilnya akan login gagal. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang parameter. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang konstruktor. Di bagian konstruktor itu adalah suatu jenis metode di mana ia akan aktif sendiri atau secara otomatis ketika program dijalankan tanpa perlu diaktifkan metodenya. Jadi contoh dari konstruktor itu adalah seperti ini. Jadi kalau kita mau membuat sebuah konstruktor, caranya sama seperti membuat metode biasa, tapi perbedaannya adalah konstruktor tidak memiliki nilai kembalian atau void. Jadi konstruktor itu tidak memiliki nilai ataupun jadi konstruktor itu tidak memiliki void atau nilai kembalian. Jadi dia berbeda dengan metode yang biasa di mana kita bisa menulis public void atau public apa. Nah, kalau konstruktor dia tidak seperti itu. Tunggu dulu. Ini nggak merah nih. Oh, udah. Selanjutnya kita akan membahas tentang konstruktor. Konstruktor adalah sebuah metode di mana ia akan aktif secara otomatis ketika program dijalankan. Jadi tanpa perlu kita pemanggil metodenya, maka dia akan aktif sendiri. Nah, bentuk konstruktor itu tidak memiliki nilai kembalian atau void. Jadi berbeda dengan penulisan metode yang biasa di mana kita bisa menulis public void atau public bool atau public apapun. Nah, dia tidak seperti itu. Dia langsung public, langsung nama metode atau nama konstruktornya. Dan kedua, konstruktor itu tidak memiliki namanya harus sama dengan nama kelasnya. Jadi kalau misalnya saya buat konstruktor di kelas login, maka nama dari metode konstruktor itu harus login juga. Nggak boleh nama yang lain, login 1, login 2, atau form login itu nggak boleh, dia harus login aja. Jadi contohnya seperti ini. Public, langsung kita tulis login di sini. Nama kelasnya, jadi login kan L besar, jadi langsung nama kelasnya. Nah,
Kemudian kita tulis console readline. Ini ditulis di constructor seperti ini. Nah, seperti ini adalah contoh dari constructor. Nah, kita tidak perlu tulis aktifkan lagi login titik login atau gimana gitu. Kita tidak perlu aktifkan lagi. Dia langsung aktif secara otomatis. Jadi kalau kita jalankan, ini ditulis di constructor nih, langsung ketulis secara otomatis tanpa perlu kita panggil di program utama. Nah, jadi bagaimana kalau kita mau menggabungkan antara parameter dan konstruktor? Jawabannya bisa, kita bisa gabungkan. Jadi di sini, seperti yang di bawah sini, string username password ini, kita isi parameternya. Jadi string username, kita menggunakan variabel yang sama, username dan password. String username dulu sebentar ya. Kita coba username dulu. Di sini kita tulis username, terus nama username adalah misalnya contohnya, terus kita kasih spasi. Di sini kita masukkan username. Nah, untuk mengisi nilai ke dalam variabel username dari metode constructor login, kita harus mengisinya di sini. Di sini. Jadi di sini ditulis login sama dengan new login. Di sini new login. Nah, new login di sini ini adalah aktivasi untuk metode atau konstruktor login di sini. Nah, jadi kalau ini ditulis, maka dia akan aktif secara otomatis. Kalau kita memanggil objek login dari kelas login seperti yang kita tulis di sini, maka dia akan aktif konstruktor login ini. Jadi kalau kita mau mengisi nilai ke dalam variabel username dari konstruktor login, kita isinya di sini. Jadi kalau misalnya saya tulis tadi kan username, jadi kita tulis username misalnya Devin seperti ini. Maka begitu kita jalankan, nama username adalah Devin seperti ini. Nah, tapi pertanyaannya adalah mengapa kalau ini kan username 2 nih, ada 2 username. Di bagian atas ini username dan di bawah sini juga username. Variabelnya sama, tapi mengapa datanya nggak overlap? Ya karena kita menggunakan parameter. Kita tidak memanggil, tidak mendeklarasikan atau tidak mengisi datanya secara manual, secara menggunakan console read line atau kita masukkan secara otomatis, secara langsung gitu, seperti yang dulu kita pelajarin. Misalnya kita login new login, misalnya login username sama dengan apa. Nah, itu kan secara manual, kita isi secara manual. Nah, tapi ini kita lakukan menggunakan parameter. Jadi parameter ini memungkinkan kita untuk mengisi data dalam sebuah variabel, meskipun variabel yang sama, tapi bisa berbeda-beda isinya untuk setiap metode. Jadi username di login ini dan username konstruktor login dan username di metode do login, meskipun metode variabelnya sama, tapi isinya berbeda. Dan mereka hanya akan dikeluarkan data dalam variabel ini kalau misalnya mereka punya metodenya dipanggil atau konstruktornya aktif secara otomatis gitu. Jadi mereka nggak akan saling overlap, nggak saling mengganti satu sama yang lain. Jadi seperti ini contohnya. Jadi username Devin, jadi begitu saya run, maka keluar nama username adalah Devin. Sedangkan yang di bawahnya login gagal, tidak ada hubungannya dengan username yang di atas. Username-nya tetap A, bukan username Devin. Berbeda, dia nggak saling mengganggu satu sama yang lain. Nah, ini adalah contoh dari kalau kita menggunakan username saja. Kalau kita mau tambahkan password juga kan seperti yang di bawah, password string password. Masukkan data di atas ini, maka kita akan menghapus data yang di bawah sini, string username dan string password. Nah, kita hapus data yang di bawah sini. Oh ya, kalau misalnya kita contohnya kalau kita mau jalanin software ini, misalnya kan ini kan sama nih, string username, string password, string username, string password. Kalau kita jalanin softwarenya, kalau kita hapus yang di bagian belakang sini, kita hapus, tadi kan diisi dengan data username Devin. Kalau saya hapus, maka dia akan error. Kenapa error? Karena dia mengharapkan kita untuk mengisi data dari username dan password. Tapi kita tidak isi, maka dia akan error seperti itu.
Dan kalau misalnya kita isi pun username misalnya string dalam bentuk string Devin, dan passwordnya misalnya Alvanius misalnya. Seperti ini. Kalau kita coba jalankan softwarenya, dia nggak akan keluar apa-apa. Tentu saja, karena kita tidak memasukkan perintah apa-apa dalam konstruktor public login. Kita tidak memasukkan perintah apa-apa gitu. Kita tidak masukkan perintah di sini kan saya cuma deklarasikan username itu adalah username, password adalah password. Kita mendeklarasikan cuma variabel. Kita nggak ada masukin perintah apa-apa. Jadi dia akan nggak ada terjadi apa-apa di sini, nggak akan tampil apa-apa. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita kalau mau kombinasikan dua coding ini yang di atas sama yang di bawah sini, maka kita hapus yang di atas ini. Kita hapus parameternya. Jadi kita hanya gunakan satu parameter. Jadi sebagai contoh, softwarenya akan berjalan seperti ini. Kalau misalnya saya memasukkan di sini, di bagian konstruktor sini, username, admin, dan password rahasia, maka hasilnya akan login berhasil. Nah, tapi kalau saya masukkan di bagian konstruktor ini, password dan username yang salah, maka hasilnya akan tampil login gagal. Nah, kita coba lakukan. Nah, jadi pertama kita hapus dulu ini. Karena kan tidak ada konstruktornya, jadi dalam kurungnya tidak perlu diisi data. Jadi kita isi misalnya, tadi kan admin kita bilang kan, admin dan rahasia. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, login berhasil. Nah, jadi seperti ini. Kita mampu mengkombinasikan, kita mampu mengikat atau menggabungkan antara dua coding ini dengan baik. Dan karena username dan password yang ada di dalam do-login, di sini username-nya kita samakan gitu. Ini kan username dan password di sini merujuk karena kita tidak menggunakan parameter, maka username dan passwordnya dan username dan password di sini adalah username dan password yang di variabel yang asli, username dan variabel yang ini. Nah, tapi begitu kita masukkan parameter ke dalam public login, di sini kita masukkan parameter. Ini kan username dan passwordnya berbeda dengan username dan password yang ini. Mereka pada dasarnya sama, mereka pada dasarnya sama, tapi memiliki nilai yang berbeda. Jadi hampir sama tapi beda sebenarnya gitu. Jadi makanya saya masukkan kode this username dan this password di bawah ini untuk menyamaratakan, untuk menyamakan antara variabel yang di bawah sini dari yang di atas sini dengan di atas sini. Jadi apapun yang dimasukkan oleh parameter maka akan masuk juga ke dalam variabel yang asli. Oleh karena itu, karena do login menggunakan username dan password, menggunakan variabel username dan password yang asli, maka ini akan tersambung atau terhubung dengan variabel username dan password yang dibuat melalui parameter, karena saya menggunakan username asli sama dengan username yang parameter gitu. Makanya begitu saya isi di bagian belakang sini, login sama dengan login, username admin dan password, login dan username password ini merujuk kepada username dan password ini merujuk kepada variabel yang dibuat oleh parameter, bukan pada yang asli. Nah, tapi waktu masuk ke dalam coding yang di sini, dia mengubah dia memasukkan data dari variabel parameter ke dalam variabel yang asli, username dan password. Makanya kita bisa mendapatkan hasil login berhasil tadi. Tapi kalau kita masukkan yang salah, misalnya kita hilangin satu hurufnya nih, kita mau hilangin satu, nih pasti hasilnya login gagal karena tidak sesuai dengan nilai yang kita masukkan melalui metode do login. Jadi seperti itu. Berbeda dengan yang tadi, ketika kita memasukkan parameter ke dalam public void do login, dan kemudian kita masukin parameter string username dan string password, itu username dan password di sini dia menggunakan menggunakan variabel parameter, dia bukan menggunakan variabel yang asli. Tapi begitu kita hapus string username dan string password yang tadi kita masukkan, maka dia akan menggunakan yang asli. Tadi coba kita masukkan ya. Kita coba tes masukkan string username dan kemudian string password. Nah, di sini lihat username dan passwordnya jadi biru. Ini artinya dia merujuk kepada variabel parameter nih. Lihat kalau begitu kita hover di atasnya, dia akan ini saling ngeblok dua-duanya, karena artinya dia saling terhubung. Dia tidak menggunakan username dan password yang ini. Dan kalau kita coba run, maka dia akan
maka dia akan error nih, nggak akan keluar apa-apa. Gitu, nggak akan bisa karena di sini dia membutuhkan parameter juga. Dan kalau kita coba masukkan di sini, kita coba masukkan admin, kemudian passwordnya kita masukkan rahasia seperti ini, maka yang akan keluar hanya login berhasil, tapi yang di atas ini tidak akan tercetak apa-apa, meskipun karena kan nggak nyambung dia antara parameter yang di atas ini, parameter untuk konstruktor dan parameter untuk do-login, metode do-login itu nggak nyambung dia, nggak sama, meskipun namanya sama dan berada di kelas yang sama, tapi mereka tidak terhubung. Itulah fungsi dari parameter. Mereka memberikan nilai default kepada sebuah variabel dalam meskipun variabel tersebut memiliki nilai yang sama, tapi kalau mereka berada di metode yang berbeda, maka nilainya akan berbeda juga. Gitu. Jadi nggak saling overlap. Jadi seperti itu adalah contoh dari parameter dan konstruktor. Nah, konstruktor ini aktif ketika coding itu dijalankan atau software itu dijalankan, dan dia akan aktif secara otomatis tanpa perlu pemanggilan metode lagi oleh programmernya, oleh yang menulis kode. Kita tidak perlu panggil lagi metode. Nah, dia akan aktif secara otomatis. Jadi cukup sampai di situ materi ke-6, yaitu parameter dan konstruktor. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Demikian presentasi saya. Sampai jumpa kembali.